Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya kembali lagi dengan saya Hafsah dengan NIM 24136032 dari program studi Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baik, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara menganalisis overlay menggunakan aplikasi atau software ArcMap. Nah, untuk tutorialnya mungkin kita bisa langsung saja ke aplikasi ArcMap-nya. Baik, nah sebelum kita lanjut ke tutorial analisis overlay, di sini kita perlu tahu nih, sebelumnya overlay itu apa sih? Nah, jadi overlay itu merupakan salah satu cara untuk mengkombinasikan beberapa informasi dari peta itu untuk membuat peta baru dengan informasi yang baru pula. Itu bisa dibilang sebagai perbandingan dua layar atau lebih, dan juga di mana proses tumpang susun layar ini kita gunakan untuk mendapatkan sebuah informasi yang baru gitu. Nah, jadi untuk analisis overlay ini terdapat beberapa jenis ya. Yang pertama itu ada matriks dua dimensional, yang kedua itu ada pendekatan kuantitatif binary, yang ketiga itu ada pendekatan kuantitatif berjenjang, dan yang terakhir itu ada pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial untuk analisis yang matriks dua dimensional dan juga pendekatan kuantitatif binary. Jadi, untuk matriks dua dimensional ini merupakan perbandingan antara dua peta dengan tahun yang berbeda, tapi dengan tema yang sama. Nah, jadi di dalam analisis matriks dua dimensional ini kita akan mengetahui perubahan penggunaan lahan yang terjadi antara tahun pertama dan tahun kedua gitu. Nah, biasanya itu digunakan untuk memonitor penggunaan lahan dari waktu ke waktu gitu. Sedangkan untuk pendekatan kuantitatif binary itu merupakan penentuan kesesuaian lahan yang dapat dilakukan dengan mengoverlay unsur-unsur penentu kesesuaian lahan gitu. Misalnya untuk menentukan kesesuaian lahan permukiman. Nah, unsur yang menjadi pertimbangan itu tuh apakah lahan tersebut itu sesuai atau tidak dengan beberapa tiga unsur dasar itu seperti lereng, bentuk lahan, dan juga fungsi kawasan gitu. Baik, mungkin kita langsung aja ke tutorialnya. Yang pertama di sini kita akan buat overlay menggunakan analisis matriks dua dimensional. Nah, sebelum kita lakukan overlay, di sini kita harus memiliki sebuah data, itu berupa data penggunaan lahan tahun pertama dan juga tahun kedua. Kita langsung add saja datanya, klik yang ini. Nah, kita add data. Sini saya ganti terlebih dahulu ya, biar tidak keliru namanya. 2015 dan juga tahun 2025. Oke. Nah, ini itu merupakan em, data penggunaan lahan daerah Sampang ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung aja ke Art Toolbox. Nah, di sini kita cari Analysis Tools. Setelah itu kita klik yang Overlay. Kita kliknya yang Intersect. Kita klik dua kali. Kita masukkan kedua fiturnya. Jangan lupa inputnya berurutan sesuai tahun. Oke, kita atur outputnya. Nah, kalau udah ke intersect ini, dia bakalan tergabung ya antara data tahun 2015 dan juga tahun 2025. Nah, selanjutnya kita akan kita akan buat field baru di data intersect ini. Kita klik kanan, kita open attribute table. Selanjutnya, selanjutnya kita buat namanya add field baru ya. Jadi kita add field, kita add field.
tipenya yang teks. Kan kita mau bikin field untuk perubahan lahan. Nah, selanjutnya kita klik field kalkulator. Nah, pertama itu kita klik yang land use 1, terus kita klik tanda ini N. Setelah itu kita ketik berubah menjadi. Nah, jangan lupa itu dikasih space ya, sekali aja. Berubah menjadi di space lagi. Baru setelah itu kita klik lagi tanda N ini ya. Setelah itu kita klik yang land use 2. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa langsung oke, kita nah, kita bisa bikin agak besar ini. Gitu. Nah, kelihatan. Oke. Nah, selanjutnya itu kita dissolve dengan kita klik dissolve itu di bagian geoprocessing, kita klik dissolve. Setelah itu kita klik yang enter ini. Nah, di sini outputnya kita atur dulu sebentar ya. Dissolve, save. Nah, kita kliknya ini yang centangnya itu yang perubahan aja. Klik ini. Setelah itu kita klik. Oke, kita tunggu proses. Nah, kalau udah resultnya keluar, kita coba lihat dulu nih, open attribute table. Nah, di sini jadi yang terdisplay itu hanya bagian perubahan aja. Kita bisa ganti warna untuk merepresentasikan penggunaan lahan dari suatu wilayah ini ya. Nah, kita klik kanan, kita ke properties. Setelah itu kita klik simbologi, klik categories, perubahan, add value. Nah, di sini bisa ganti color ramp-nya. Coba kita klik apply dulu. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Hasil kalau kita menggunakan analisis overlay dengan metode atau jenis analisis itu matriks dua dimensional gitu. Nah, mungkin untuk warnanya bisa sesuai kebutuhan ya. Baik, mungkin selanjutnya itu kita mau coba yang menggunakan analisis pendekatan kuantitatif binary. Ini kita save dulu. Oke. Selanjutnya mungkin kita bisa langsung buat baru ya, blank map. Oke. Baik, nah untuk analisis overlay dengan pendekatan kuantitatif binary, di sini kita butuh tiga data, itu data dasar seperti lereng, bentuk lahan, dan juga fungsi kawasan suatu wilayah gitu. Langsung aja kita add data. Nah, di sini itu saya udah ada data. Oke, nah di sini saya udah ada tiga data ya. Terkait tadi itu ada bentuk lahan, lereng, dan juga fungsi kawasan. Kita langsung add datanya aja. Klik add. Ini, nah ini tuh bentuk lahannya, terus ini fungsi kawasan, ini juga ada kemiringan lereng. Nah, cara yang pertama itu kita harus buat bobotnya terlebih dahulu di setiap atribut tabel di data yang udah kita siapkan ya. Sini saya udah ada
buat sebelumnya itu yang untuk kemiringan lereng udah tersedia. Terus untuk fungsi kawasan kita cek dulu. Nah, bobotnya juga udah tersedia. Mudah-mudahan udah tersedia juga. Nah, baik kalau udah ada ketiga data ini, kita bisa langsung aja pergi ke analisis tools, terus kita klik yang intersect, sorry, klik intersect, terus kita input ketiga fitur tersebut ya. Kemiringan lereng, fungsi kawasan, dan juga bentuk lahannya. Terus kita ubah. Ih, klik save, kita tunggu hasilnya. Nah, kalau udah sukses ya, kita intersect-nya kita bisa centang tiganya ini. Selanjutnya, kita open attribute table, kita buat field baru. Nah, di sini kita bisa klik, terus kita field kalkulator, kita klik yang bobot ini, kita kali dengan bobot kedua, kita kali lagi dengan bobot yang ketiga. Kita klik OK. Nah, ini udah keluar ya bobot akhirnya. Ini selanjutnya kita bisa klik add file. Kita buat untuk yang untuk kesesuaian lahan. Kita tipenya pilih yang teks. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa select by attribute. Ini untuk apanya kita kliknya yang jumlah bobot. Klik sama dengan klik 0. Coba kita klik apply. Nah, selanjutnya itu kita klik, kita field kalkulator. Di sini yang 0 itu tandanya tidak sesuai. Kita karena tidak sesuai itu hurufnya lebih dari satu, kita kasih tanda petik. Setelah itu kita klik OK. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa langsung switch selection ya. Setelah itu kita klik yang field calculator lagi. Kita ganti dengan yang sesuai. Kita klik OK. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa clear selection. Baik, nah selanjutnya setelah eh, sudah seperti ini, kita bisa dissolve lagi. Klik dissolve, kita input feature-nya yang ini, yang terakhir ini, yaitu kita centang yang sesuai lahan. Kita klik yang save, kita klik OK. Kita ubah simbologinya atau warnanya. Kita ke simbology, kita klik categories, kita klik add all value, kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Atau kita bisa juga kita munculkan labelsnya. Nah, hasilnya seperti ini. Baik, nah mungkin untuk analisis overlay,
menggunakan beberapa metode. Yang pertama tadi itu ada menggunakan metode atau jenis itu matriks dua dimensional dan yang terakhir itu ada pendekatan kuantitatif binary. Mungkin saya cukupkan sampai di sini saja. Apabila terdapat kesalahan dalam teknis pengerjaan maupun perkataan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.